Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dapat menjaga kesehatan selama pandemik ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Ada yang tahu nggak apa itu sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid? Jadi tujuan pembelajarannya ialah yang pertama yaitu memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang kedua, memperhatikan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang A yaitu pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib 5 waktu dan biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta untuk mendapatkan pahala. Sedangkan disyariatkannya sholat sunnah adalah untuk menambal kekurangan yang terdapat pada sholat fardu. Yang B yaitu macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, sholat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah, dan yang kedua, sholat sunnah yang dilakukan dengan sendiri atau munfarid. Jadi, agar Anda lebih mudah memahaminya, coba Anda lihat. Silahkan Anda melihat tabel yang ada di bawah ini, yaitu ada 2 kelompok. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah, yang kedua, sholat sunnah munfarid. 1 yaitu sholat sunnah berjamaah. Ada beberapa sholat sunnah yang sebagian dilakukan secara berjamaah. Yang pertama yaitu sholat hari raya, yaitu sholat id. Sholat id hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, baik yang bermukim atau yang musafir. Boleh dikerjakan sendiri dan lebih baik dikerjakan berjamaah. Jadi sholat id ada 2. Yang pertama yaitu sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Waktu sholat id dimulai dari terbit matahari sampai matahari condong. Cara mengerjakannya ialah pada waktu pagi tanggal 1 Syawal, setelah kita menunaikan salat subuh dan setelah kita menunaikan mandi sunnah hari raya, lalu berangkat ke masjid atau tanah lapang dengan memperbanyak takbir. Yang kedua yaitu setelah sampai di masjid, sebelum duduk disunahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang ketiga, kita lafalkan niat id adalah sebagai berikut. Jadi yang keempat yaitu pada rakaat pertama sesudah niat kita membaca takbiratul ihram, doa iftitah dan takbir 7 kali. Setiap habis takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi yang kelima yaitu pada rakaat kedua, setelah berdiri lalu membaca takbir 5 kali. Dan yang keenam, sholat id dikerjakan sebagaimana mengerjakan sholat sunnah lainnya dan dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Yang ketujuh yaitu khutbah, dilakukan 2 kali sesudah sholat id. B yaitu sholat minta hujan, yaitu istisqa. Sholat istisqa adalah sholat yang dikerjakan untuk meminta air hujan. Jadi cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 4 hari sebelum dilaksanakan sholat istisqa, hendaklah masyarakat berpuasa sunnah 4 hari. Yang kedua, pada hari keempat masih berpuasa masyarakat berbondong-bondong ke tanah lapang, laki-laki, perempuan, tua, muda, dewasa, dan anak-anak. Ketiga, mengenakan pakaian seadanya yang biasa dipakai. Yang keempat, tidak ada azan dan iqamah. Yang kelima, sholat 2 rakaat dimulai sebagai sholat biasa dan dipimpin imam. Yang keenam, setelah sholat dilanjutkan khutbah dan hendaknya dimulai dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 9 kali dalam khutbah pertama, dilanjutkan puji-puji syahadat dan salawat. Jadi yang ke-8 ialah khutbah kedua dimulai dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 7 kali. Yang ke-9, setelah selesai, imam dan hadirin memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat sholat istisqa ialah sebagai berikut. Yang C yaitu sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat yang dikerjakan karena adanya gerhana bulan dan matahari. Sholat gerhana bulan dinamakan sholat khusuf
dan sholat gerhana matahari dinamakan sholat khusuf. Jadi, kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Cara mengerjakannya berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 1046 dan Muslim. Jadi yang pertama ialah sholat 2 rakaat tidak sebagaimana sholat biasanya boleh dilakukan sendiri-sendiri, tapi lebih utama dilakukan dengan berjamaah. Yang kedua, pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, ta'awuz, al-fatihah, membaca surah yang panjang, kemudian ruku dan i'tidal. Yang ketiga yaitu pada rakaat kedua juga dilakukan seperti pada rakaat yang pertama. Yang keempat, bacaan surah al-fatihah dan surah lain dan sholat gerhana bulan suara imam dinyaringkan dengan sedang dalam gerhana matahari tidak. Lafaz niat sholat gerhana dan matahari sebagai berikut. Yang D yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada waktu malam di bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad, boleh dilakukan sendiri atau berjamaah, namun sebaiknya kita lakukan berjamaah. Jadi, cara mengerjakan sholat tarawih ialah yang pertama, niat mengerjakan sholat tarawih. Yang kedua, cara mengerjakannya sama seperti sholat wajib, tapi sebaiknya dalam tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Setelah selesai sampai semua 8 rakaat atau 20 rakaat, hendaknya diteruskan dengan mengerjakan sholat witir. Yang E yaitu sholat witir. Sholat witir hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah pekerjaan ibadah sunnah yang sangat diutamakan karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi, tata cara mengerjakannya ialah yang pertama, waktunya pada malam hari setelah sholat isya, pada bulan Ramadan setelah sholat tarawih. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Yang ketiga, jumlah rakaatnya ganjil. Yang keempat, dalam pelaksanaannya ada 2 macam niat, yakni niat untuk sholat 2 rakaat dan ditutup dengan niat untuk sholat 1 rakaat. Yang kelima, berniat sholat witir 1 rakaat. Alhamdulillah Ustazah telah menjelaskan sholat sunnah berjamaah. Nanti di pertemuan yang kedepannya Ustazah akan melanjutkan penjelasan sholat sunnah munfarid. Mungkin cukup di sini pertemuan kita. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.